karena melewati dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Nah, Jalan Asia Afrika ini karena di sebelah kanan ya ada tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Nah, jadi Bung Karno itu bisa dibilang cukup nekat ya. Oh iya benar, dari hantu ada. Oh, nanti mau ini nyamperin hantu boleh. Nanti kita bawa ke situ ya. Nah, ini di depan sebelah kanan dan kiri ya ada kutipan yang terkenal, mungkin pernah baca. Nah, yang di kanan pilih baik, di sebelah kiri dari Brouwer, bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Ini Grote Posweh itu jalan raya pos besar ya dulu. Di mana kantor posnya? Nah, itu di depan ya. Nanti kita belok ke kanan, ada di sebelah kiri kita. Nah, memang kantor pos itu mengalami perkembangan ya, sehingga sampai menjadi besar seperti ini. Nah, ini sebelah kiri kita adalah alun-alun kota Bandung ya, betul. Nah, dulu kalau ngirim pos itu menggunakan kereta kuda ya. Jadi di dekat kantor pos selalu ada tempat peristirahatan kuda ya, tempat ngasih minum kuda, istirahat. Orang Sunda menyebutnya itu bancai. Nah, tempatnya itu. Ini ada nih sebelah kanan ya. Tuh bancainya masih ada, tapi memang udah rusak. Dan sekarang yang istirahat di sana bukan kuda, Pak. Ada kijang, panter, Avanza. Nah, makanya ini namanya Jalan Bancai ya, karena ada bancainya. Nah, di sebelah kanan ini ada kompleks pertokoan. Dulunya adalah penjara ya, penjara Bancai. Nah, diruntuhkan di tahun 83, pindah ke Soekarno-Hatta. Tapi di belakang terlihat ya ada satu sel disisakan ya, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Nah, itu adalah pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dibantu oleh istri beliau, istri keduanya waktu di Bandung. Ada yang tahu nggak, Bu Ibu? Nah, betul, Bu Inggit Garnasih ya. Nah, ketika di penjara itu selnya sangat sempit ya, cuma 1,5 kali 2 meter. Tidak boleh ada bacaan, tidak boleh ada alat tulis ya. Nah, Ibu Inggit lah yang membantu ya, menyelundupkan buku-buku bacaan di situ, dan Bung Karno menuliskan pembelaan dirinya di sana. Sehingga ketika diadili nanti di Gedung Indonesia Menggugat ya, Bung Karno membacakan pembelaan dirinya sehingga mendapat pengurangan hukuman. Nah, jadi itu salah satu juga bukti ya peran dari Ibu Inggit Garnasih di dalam perjuangannya Bung Karno di kota Bandung. Nah, sehingga kalau kita bicara kemerdekaan Indonesia memang tidak lepas ya, menurun ke belakang ada peran seorang Ibu Inggit ya di situ. Nah, ini sebelah kanan depan ada menara putih ya. Ini adalah sisa dari menara penjaganya. Nah, dulunya ada di keempat penjuru, dan ini semua tembok yang tinggi. Nah, tahun 80-an itu ketika saya masih SMP ya, jalan-jalan ke sana masih berupa penjara. Nah, tapi kemudian dibongkar. Ini kita masuk Jalan Cikapundung. Nah, di sebelah kanan kita nih ada Sungai Cikapundung ya. Jadi Sungai Cikapundung ini mengalir dari kawasan Lembang, tapi bermuaranya tidak di laut ya, melainkan masuk ke Sungai Citarum. Nah, jadi Sungai Cikapundung itulah yang menjadi salah satu alasan Bupati Wiranata Kusuma II waktu itu mencari lokasi untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ya, dari Karapia atau sekarang Dayakolot ke sini. Nah, oke, kita masuk, belok ke kiri, masuk ke jalan, mungkin udah pada kenal ya, jalan apa namanya Bu? Braga ya. Nah, di sebelah kanan ini, oh ini ada rumah hantu yang baru nih Bu. Kalau yang seneng horor ya, nah itu rumah hantunya. Dulu gedungnya sempat kosong 5 tahun ya. Jadi kalau Ibu masuk ke situ bayar 35.000, bukan cuma lihat hantu bohongan ya, mungkin ada bonus. Ada bonus ya. Nah, ini di sini banyak juga yang dari sebelah kanan tuh ya, ada wayang golek, itu Pak Ramdan ya. Dadah-dadah ya, kalau naik bandros suka kayak selebriti Bu. Nah, kemudian ada juga lukisan-lukisan ya. Tadi wayang golek itu dari Desa Jelekong ya. Ini di sebelah kanan nih ada gedung yang megah, itu namanya Gedung Gas Negara.
Oh tuh ada fansnya ya. Nah, gedung gas negara itu dulu adalah tempat membayar langganan gas ya. Nah, jadi di Bandung tahun 20-an itu gas itu disalurkan lewat pipa ke rumah-rumah ya. Jadi dulu nggak ada tuh Bu, noni-noni Belanda nenteng gas melon gitu. Aduh habis gas gitu ya. Nah, karena gasnya udah disalurkan, bayarnya di situ. Tapi produksi gasnya di daerah ini di Kiara Condong ya. Nah, ini sebelah kanan ada restoran pertama di Jalan Braga. Sekarang namanya Braga Permai ya. Dulu adalah Maison Bouguerejen. Nah, Maison itu bahasa Prancis, artinya rumah. Bouguerejen itu adalah orang Belanda yang punyanya ya. Nah, itu kenapa terkenal? Jadi tahun 20-an itu orang Belanda banyak makan di sana. Karena gaya makannya itu di trotoar ya. Ya cukup unik lah pada masa itu karena mengikuti gaya kafe-kafe di Paris. Makanya orang Belanda mempromosikan Bandung itu pariwisatanya dengan julukan Paris Van Java ya. Karena memang dibangun seperti di Eropa. Jadi banyak orang-orang Belanda Eropa datang ke sini, termasuk orang-orang Amerika juga ya. Berlibur ke sini. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Charlie Chaplin ya. Nah, Chaplin itu aktor komedi dari Hollywood dan terkenal juga di Bandung. Nah, sampai-sampai Chaplin datang ke sini ya 2 kali. Tahun 32 sekali, balik lagi tahun 36 karena saking senangnya ke Bandung dan Priangan ya, khususnya ke Garut. Nah, infrastruktur di Bandung juga kita bisa lihat ya di sebelah depan itu ada sebuah jembatan warna putih ya. Ini namanya viaduk. Nah, di bawah viaduk itu ada 2 jalan raya dan 1 sungai. Sungai apa kira-kira nih? Ya, Cikapundung ya, yang tadi ya. Nah, di atas viaduk ini adalah rel kereta api. Sampai sekarang masih aktif. Di sebelah depan kiri ya, itu ada lokomotif hitam. Nah, itu adalah tugu untuk di kantor pusat PT KAI. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini mengira kantor pusat PT KAI di Jakarta, ternyata bukan ya. Ini kantor pusatnya di sini. Jadi pindahnya itu di tahun 20-an ya. Waktu itu Belanda ingin memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung, termasuk ada kantor ini ya, Staatsboswagen ya, telekomunikasi. Nah, tadi di penjara di Banjai, Bung Karno tuh diadili di sini ya, sebelah kiri kita ada gedung Indonesia Menggugat. Dulu namanya Letran ya. Nah, kalau kita lihat ada jendela kayu yang 3 sebelah kanan ya. Nah, di balik jendela itulah ruang tempat Bung Karno dan kawan-kawannya diadili ya. Nah, jadi ditahannya tadi ya bulan Desember tahun 1929. Tapi diadilinya baru bulan Agustus tahun 1930. Nah, jadi 8 bulan kemudian diadili di sini, dikembalikan lagi ke penjara Banjai ya, belum ada keputusan. Nah, jadi masih mengambang lah. Baru bulan Desember, nah tadi membacakan pembelaan dirinya lagi, kemudian divonis, akhirnya menjadi 4 tahun ya, dan teman-temannya 2 tahun, 1 tahun, dipindah ke Sukamiskin ya penjaranya. Nah, tapi ada remisi ya, jadi hanya 1 tahun 6 bulan Bung Karno dibebaskan. Nah, kemudian pembangunan kota Bandung juga tidak terlepas dari taman kota. Ini kalau sebelah kanan ini, nah ini adalah taman pertama yang dibangun di kota Bandung tuh di sini. Namanya Peter's Park ya, sekarang jadi Taman Dewi Sartika. Nah, di sini juga ada taman-taman yang lainnya, sekarang udah berkembang ya. Ada taman ini kebun binatang mini ya. Ada taman kebun cinta ya. Nah, mungkin kalau teteh-teteh mau menggembok cintanya supaya abadi bisa di situ. Tapi kuncinya jangan dibawa pulang ya. Nanti dibuka lagi ya. Nah, sekarang di lingkungan ini adalah menjadi kantor wali kota Bandung. Tapi orang Bandung bilangnya balai kota ya. Dan males lagi disingkat jadi balkot. balkot. Nah, kantornya ada di balik bangunan ini. Jadi kantor wali kota Bandung itu dulunya adalah gudang kopi milik seorang pengusaha perkebunan kopi namanya Andreas de Wilde.
Nah, jadi dulu memang Bandung itu dibangun tidak lepas dari peran para pengusaha perkebunan ya, orang-orang Belanda. Ada yang perkebunan kopi yang terkenalnya Andreas de Wilde. Terus mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Bosca ya? Pernah? Nah, mungkin tahunya adalah teropong bintang ya di Lembang. Nah, sebetulnya Bosca itu yang bikin teropong bintang di Lembang itu adalah pengusaha perkebunan teh ya. Nah, dulu Bosca bikinnya bukan di Lembang, teropong bintangnya itu di Pangalengan ya, karena kebun tehnya di sana, tapi ternyata datarannya kurang tinggi dianggapnya, dicarilah bukit di Lembang itu ya. Nah, Bosca juga termasuk pioneer planters yang terkenal ya, sehingga banyak perumahan mewah di kota Bandung. Ini salah satunya sebelah kanan ini ya, ada satu komplek perumahan yang cukup mewah lah terbilang ya, dan juga tamannya sangat luas dan masih dilestarikan. Ini rumah siapa Bu yang tinggal sini sekarang? Wah, hebat. Baru Ibu yang bisa jawab dari pagi ya. Itu adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi ya. Nah, jadi rumah dinasnya di sana, pimpinan dari Kodam 3 Siliwangi, pasukan militer untuk wilayah Jawa Barat Banten. Nah, jadi komplek perumahan mewahnya tuh sampai ke sini. Ini dulu namanya Merdeka Lio di sini. Ini contoh rumah mewahnya masih ada ya, kita lihat di kiri kanan kita. Nah, seperti itulah kurang lebih. Dan ciri khasnya itu halaman rumahnya ditembok menggunakan batu-batu alam ya. Nah, itu maksudnya apa? Untuk menyerap hawa panas. Nah, jadi batu alam ini punya sifat menyerap panas. Diharapkan rumah-rumahnya menjadi lebih sejuk ya. Ini kalau belok kanan ada apa? Bapak Ibu mungkin udah pada tahu ya. Kalau mau beli HP murah ya, laptop di BEC ya, Bandung Electronic Center. Nah, bilang aja Kang Dian gitu ya. Gak akan dikasih diskon. Nah, Jalan Merdeka ini sebelah kanan ya, belok kanan. Ini juga masih dulunya lingkungan Merdeka Lio. Makanya jalannya masih tetap dipertahankan ya, Jalan Merdeka. Di sana ada mall pertama di kota Bandung ya. Jadi tahun 1980-an baru ada mall di kota Bandung, namanya Bandung Indah Plaza atau BIP. Nah, kita masuk ke Jalan Dago atau sekarang disebutnya Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Tapi orang Bandung ya taunya Jalan Dago aja ya. Dan Jalan Dago ini dulu ya tempat ngumpulnya anak-anak gaul kota Bandung zaman dulu ya, seperti saya. Karena sekarang anak tua. Nah, di Dago ini ada satu contoh bangunan ya, di Bandung tuh terkenal dengan Art Deco namanya ya, gaya arsitektur khas itu dari Prancis. Tapi bukan yang sebelah kiri ya, ini optik Melawai. Nah, sebelah kanan seberang itu di depan ada gedung yang warna krem ya. Itu gaya khas arsitektur Art Deco tahun 30-an. Jadi ada garis-garis lengkung gitu. Kalau Setiabudi nanti belok ke kiri. Ya, ini ke utara. Nah, gedung The Drickler ya namanya ya. Orang Bandung suka salah nyebut The Liar katanya Bu. Liar tuh artinya pusing ya. Drickler artinya 3 warna. Nah, bangunannya ada warna apa aja? Cuma 1 ya. Ya, ternyata Drickler itu diambil dari warna bendera Belanda ya. Nah, jadi waktu dibangun ini adalah villa pribadi. Nah, dikasih nama Drickler karena kawasan Dago ini dulu masih sejuk ya, masih rimbun, sehingga cocok dibikin villa. Nah, arsiteknya namanya Albers. Albers ini arsitek yang sama yang merenovasi hotel Savoy Homan ya. Nanti kita lihat bentuknya mirip. Ini mengambil bentuk kapal laut ya. Nah, jadi Savoy Homan itu juga mengambil bentuk kapal pesiar. Nah, makanya ada garis lengkung. Ini Art Deco tahun 30-an. Nah, gedung The Drickler itu sekarang dikelola oleh BTPN ya, bank swasta. Dan BTPN mendapat penghargaan dari UNESCO PBB karena berhasil melestarikan gedung bersejarah. Sejarahnya apa? Jadi villa tersebut ketika tahun 1942 ya. Ada yang tahu apa yang terjadi tahun 1942 di Bandung? Ya, Jepang ya masuk ke sini ya.
Jepang masuk ke Hindia Belanda termasuk ke kota Bandung, dan Jepang merebut semua bangunan-bangunan milik Belanda ya, termasuk The Drickler tadi oleh Jepang dijadikan stasiun radio. Tahun 1945, nah Indonesia merdeka ya. Nah makanya di sebelah kiri kita ada taman radio, itu untuk memperingati ya tahun 45 itu radio tadi namanya Radio Dome ya, direbut oleh pemuda-pemuda Bandung dari Jepang untuk digunakan menyiarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia, sehingga warga Bandung tahu kita sudah merdeka ya. Nah jadi taman radio itu untuk memperingati hal tersebut. Nah Jalan Dago ini sendiri kalau terus ke utara ya, itu kita akan ke kawasan perbukitan ya. Kalau Lembang juga bisa Pak tembus ya, tapi tembusnya lewat Maribaya. Nah, jadi kalau terus ke utara tembusnya ke Maribaya. Nah kalau kita belok kiri, nah itu nanti ke Setiabudi ya. Nah itu langsung ke Lembang ya, ke utara. Ya ke utara terus. Nah kalau di Dago di utara tuh ada Taman Hutan Raya. Nah, sama namanya dengan jalan ini ya, Juanda ya, Taman Hutan Raya Juanda. Nah di sana juga banyak sekarang kafe-kafe ya di kawasan perbukitan, sehingga kalau mau lihat pemandangan kota Bandung sambil ngopi-ngopi, nah, apalagi malam ya lihat lampu-lampu kota, nah itu bisa di kafe-kafe di sana. Nah kalau main ke Tahura ya, Taman Hutan Raya tuh bukan cuma hutannya bagus, pohon-pohonnya beragam, tapi juga ada tempat yang bersejarah. Di sana ada aliran Sungai Cikapundung ya, yang dijadikan pembangkit listrik tenaga air yang pertama. Nah, jadi di Bandung itu tahun 1906 dibangun pembangkit listrik tenaga air di sana. Itu ada di kawasan Bantar Awi ya. Kalau Bapak Ibu ke Tahura, cari aja Bantar Awi. Di situ seperti ada kolamnya, genangan, ada pipa-pipa air. Nah di situ sempat dibuat pembangkit listrik yang pertama. Tapi tahun 1919 itu dibangun lagi di Dago Pojok ya. Kapasitasnya lebih besar. Nah waktu itu pemerintah kolonial Belanda membangun kota Bandung memang bukan tanpa alasan ya. Selain tadi karena tempat para pengusaha perkebunan, Preanger Planters, juga karena ada rencana pemindahan ibu kota tadi ya, dari Batavia ke Bandung. Karena Batavia dianggapnya sudah kurang kondusif ya. Walaupun orang Belanda tuh kan pintar bikin kanal-kanal ya. Jadi kota-kota di Belanda tuh di bawah permukaan air laut, sama dengan Batavia. Tapi di Batavia gagal karena salah perhitungan ya. Ketika dibikin kanal, kalau di Belanda bagus ya, jernih, rapi. Dibikin di Batavia, ternyata banyak nyamuk gitu. Itu yang mereka tidak menduga ya. Akhirnya apa? Timbullah wabah penyakit malaria. Malaria banyak yang meninggal ya waktu itu, sampai 4.000-an orang. Nah akhirnya cari tempat yang lebih aman. Yang lucunya saran untuk pindah ibu kota tuh bukan dari orang-orang pertahanan ya, orang politik, tapi dari ahli kesehatan. Nah yang sebelah kiri kalau mau nyoba masakan Sunda ya, ada nasi bancakan. Nah itu tapi penyajiannya unik, seperti warung jadul ya, pakai piring kaleng, pakai gelas kaleng ya. Terus kita bisa milih-milih apa yang mau dimakan. Nah di depan juga nanti ada tempat makan Sunda juga ya, yang lainnya ada. Nah salah satu yang dibangun untuk memindahkan pusat pemerintahan itu adalah gedung yang akan kita lewati sekarang ini ya, yaitu gedung sate. Itu ada asap, kenapa Pak Masud? Tukang sate ternyata ya. Nah sebelah kanan ya, tuh kenapa disebut gedung sate? Nah kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Di atasnya ya. Ya di atasnya ada struktur, itu adalah penangkal petir ya. Nah cuma bentuknya mirip dengan sate. Sebetulnya waktu pertama dibangun ya tahun 1920, ini nama gedungnya adalah Government Bedrijven ya. Government Bedrijven. Nah itu bahasa Belanda kan disingkat hurufnya GB ya.
Nah orang Belanda pronunciation-nya, pengucapannya itu Hebe, Hebe ya. Nah orang-orang pribumi juga sama nyebutnya gedung Hebe. Sampai ke generasi kakek saya ya, itu masih nyebutnya gedung Hebe. Bahkan paman saya juga ada yang masih nyebut gedung Hebe di tahun 80-an ya. Nah, karena generasi berikutnya, termasuk mungkin generasi saya ya, kurang familiar dengan bahasa Belanda sehingga kesulitan menyebut Hebe. Kalau orang Sunda itu secara toponimi ya, penamaan kota, penamaan tempat, apa yang dilihat, nah itu yang disebut. Contohnya kalau lihat gunung ya, seperti perahu yang tertelungkup, disebutnya apa? Tangkuban Parahu. Nah, gampang aja orang Sunda namanya. Ini gedung Hebe susah, lihat di atasnya kayak sate, gedung sate gitu ya. Nah iya betul, di sebelah kiri kita lapang gazebo ya. Nah ini sebetulnya luas nih, perencanaan membangun pusat pemerintahan itu ya. Dari gedung sate ini sampai ke utara, sampai ke taman Monumen Perjuangan, termasuk gazebo ini ya. Cuma yang berhasil dibangun hanya 2 gedung ini. Jadi keburu ada resesi ekonomi global ya. Waktu itu namanya The Great Depression tahun 30-an ya. Nah jadi orang Bandung terutama generasi 80-an ya, gedung sate aja nyebutnya. Tapi di surat-surat Pemprov Jabar waktu itu ya ditulis juga ya, gedungnya gedung sate. Nah sampai di zaman Pak Ridwan Kamil kemarin nih dipasang di depan namanya gedung sate ya. Jadi udah melekat nama gedung sate. Ini kalau gazebo, ibu-ibu tahu nggak singkatannya apa, kepanjangannya gazebo? Nggak ada yang tahu. Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Bukan Bu, salah. Itu adalah gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Jadi dulu tempat latihan ya. Nah sate jando namanya ya. Jadi dulu tuh yang terkenal di belakang gedung sate, ngantri ya. Sekarang di depan juga ada ya. Jando itu apa Bu? Jando itu bukan janda ya, sejenis tetelan gitu ya. Jeroan-jeroan. Oh susunya ya. Nah kalau sebelah kanan nih taman lansia ya, tapi banyak anak-anak muda juga ya. Jadi kalau hari Minggu di kawasan ini memang dipakai untuk para pedagang ya, untuk pusat rekreasinya warga-warga Bandung. Nah sering juga banyak ini orang-orang Lembang ya yang masih memelihara kuda. Nah, itu banyak turun ya, turun gunung lah istilahnya, bawa kuda mereka ke sini supaya bisa disewa ya. Nah kalau sebelah kiri kita tadi ada Museum Geologi ya, itu juga bisa dikunjungi karena di sana banyak koleksi bebatuan dari seluruh Nusantara ya. Termasuk juga batu dari langit ada tuh, meteor ya. Terus di sana juga, nah di Museum Geologi kita bisa tahu ya asal mula terbentuknya dataran Bandung. Ternyata dulu Bandung itu adalah danau ya, danau yang besar, dikelilingi oleh pegunungan ya. Jadi seperti cekungan, seperti mangkok. Nah karena proses geologi airnya surut ya. Hasil surutan air danau itu banyak genangan-genangan berupa rawa-rawa. Makanya di Bandung banyak tempat namanya diawali namanya ranca ya. Ranca itu artinya rawa. Ranca badak. Nah di situ rawa-rawa di mana banyak terlihat badak. Jadi di kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin ya di Sukajadi, ternyata dulu masih terlihat badak ya. Namanya ranca badak. Ada ranca ekek ya. Ada ranca mayar, ranca bolang, ada ranca balik banyak ya. Nah, ranca banang. Orang Padang. Minangkabau. Nah di sebelah kiri ini ada lagi ya. Ini masakan khas Sunda juga. Nah kalau di sini karyawannya males cuci piring Pak. Jadi nggak pakai piring, dialas daun aja ya. Jadi bekas makannya langsung dibuang.
Tapi sebetulnya itu tradisi ya, orang Sunda suka makannya beralaskan daun pisang ya. Ini kalau rombongan atau keluarga makan di sana, itu di atas meja langsung digelar daun pisang ya. Nasi dan lauk pauknya tuh disimpan di sana, dihidangkan di atas daun. Nah, kita sekarang masuk di Jalan Citarum. Jadi jalan-jalan di kawasan ini diambil dari nama-nama sungai di Kota Bandung ya. Ini adalah lingkungan untuk perumahan orang-orang Eropa, orang Belanda, dan juga untuk perkantoran. Nah, sekarang banyak jadi kawasan kuliner ya. Nah, di sebelah kiri kalau kita belok ke kiri itu Jalan Cisangkuy. Itu dulu terkenal yogurtnya, betul ya, yogurt strawberry. Yang favorit saya tuh itu ya, stroberinya asli. Tapi sekarang banyak ya tempat kuliner lain khas Bandung di sini. Nah, kalau sebelah kiri kita nih selanjutnya ada Sogo ya. Kalau di Jakarta di Jakarta ada Sogo Mall, di sini shopping bari Cingogo, Bu. Belanja sambil jongkok, betul ya. Nah, tuh kuda-kudanya ya, orang Lembang biasanya dibawa turun ya. Kadang-kadang dituntun pakai motor. Kuda-kudanya bagus-bagus. Nah, kalau di Lembang itu masih ada lomba balap kuda ya. Karena memang bagus-bagus kudanya ya. Sebelah kanan kita ini ada gedung yang menarik. Sekarang menjadi SMA Negeri 20 Bandung ya. Dulu ini memang dibangun sebagai sekolahan ya, tapi setingkat SD. Nah, yang menarik tahun 42 tadi sama ya, periodenya ketika Jepang masuk dijadikan Kamp Interniran. Nah, apa itu Kamp Interniran? Jadi oleh Jepang tuh orang-orang Belanda yang masih ada di Bandung ditawan ya. Nah, ini salah satu tempat penawanannya, kurang lebih ada 80 orang di situ. Sempat juga dipindahkan ke Cimahi ya. Jadi kawasan ini ada beberapa kamp interniran ya, termasuk di Ciapit. Nah, gedung SMA 20 itu sempat viral ketika dijadikan tempat syuting film Dilan waktu itu ya. Nah, Dilan itu adalah dari novel ya, novel karya Pidi Baik. Itu orang Aceh tapi dia besarnya di Bandung ya. Nah, tadi yang kutipannya sempat kita lewat ya. Ini sebelah kanan nih ada Masjid Istiqomah. Ini sempat juga ya waktu itu disebut Masjid Dilan ya. Ada cerita menarik dari Masjid Istiqomah ya. Sempat suatu waktu jadi ada di Bandung tuh banyak geng motor ya. Geng motor itu ternyata ngajak berkumpul ya. Ayo kita kumpul di Masjid Istiqomah katanya. Wah, orang Bandung udah kaget mau ada apa ya. Ternyata diajak sholat berjamaah di sana ya. Jadi waktu itu ada momentum geng motor itu mau tobat mungkin ya, dan berubah menjadi klub motor ya. Nah, tapi ya ternyata masih banyak juga ya sampai sekarang. Nah, kalau di taman ini sebelah kanan ya, jadi dulu ada monumen telekomunikasi. Nah, jadi di Bandung itu tadi ya termasuk kantor Telkom ya. Kantor Telkom itu bukan di Jakarta tapi adanya di Bandung. Nah, di sini ada monumen telekomunikasi, bentuknya itu setengah bola dunia ya. Yang di ujung satu ada orang teriak, ujung lainnya orang mendengarkan. Jadi simbol komunikasi antar negara. Nah, itu untuk memperingati bahwa di Kota Bandung tahun 1923 ya, itu memiliki stasiun radio yang terbesar di Asia ya waktu itu. Itu didirikan oleh Belanda di Gunung Puntang. Nah, jadi radionya di Gunung Puntang. Itu teknologinya canggih ya, dari Jerman. Jadi perusahaannya adalah Telefunken Jerman. Nah, terus kalau peralatan, nah sebelah kiri nih ada yang ngantri-ngantri itu kopi saring ya. Biasanya untuk breakfast. Tapi tempatnya ada di Bakso Sultan. Mungkin dulu juga sempat ramai ya. Bakso Sultan itu terkenal dengan bakso tulang sumsumnya ya. Nah, sekarang itu ada kopi saring. Ini kita masuk di Jalan Lombok ya. Jalan Lombok ini juga ya banyak kuliner yang terkenal. Dulu sempat juga ada yang terkenal tuh Lomi Lombok ya. Lomi Lombok sampai sekarang masih ada. Nah, biasanya kalau siang-siang itu
yang ngantri itu bapak-bapak di situ ya. Nah nanti di depan lombok-lomboknya. Di sini kalau nama jalannya sudah menjadi nama-nama pulau di Nusantara ya. Kalau tadi nama-nama sungai Jawa Barat. Nah yang nama-nama pulau di Nusantara itu adalah diperuntukkan untuk kantor-kantor militer ya, dan sampai sekarang masih. Nah ini lomboknya sebelah kiri ya. Biasanya bapak-bapak yang ngantrinya, karena mungkin ibu-ibunya ke seberang situ bu, lagi facial. Jadi bapak-bapaknya nganterin ya. Tapi kalau sekarang yang ngantri kayaknya banyak ibu-ibu ya, karena mungkin bapak-bapaknya yang facial. Kebalik. Nah ini kita masuk Jalan Aceh ya. Nah di Jalan Aceh itu ada satu tempat yang sempat viral juga, namanya Rumah Kentang ya. Rumah Kentang ini konon dulu berhantu. Padahal sebetulnya ya karena dulu rumah itu adalah milik seorang ahli botani orang Belanda yang membudidayakan kentang ya untuk makanan pokok orang Belanda. Nah jadi setelah kemerdekaan itu sempat terbengkalai sehingga banyak semak belukar dan menyeramkan ya. Jadi orang Bandung lewat sini selalu ada cerita horor. Tapi sekarang udah direnovasi menjadi rumah makan ya. Nah itu sebelah kanan bagus sekali ya. Arsitekturnya juga masih dilestarikan. Nah ini jadi termasuk juga cagar budaya ya. Ini kalau kita lihat dari sebelah sisi baratnya ya, itu kelihatan sangat bagus pintunya ya. Nah yang di samping itu. Nah jadi dulu sempat juga dipakai tempat masak kalau ada bazar. Nah bazarnya sebelah sini, depan sebelah kiri ya, ada gedung Yarbers. Yarbers itu bazar tahunan artinya. Nah yang unik di gedung Yarbers itu di sebelah atas ya, ada 3 patung. Nah itu adalah patung khas Eropa ya. Dulu sempat ditutup karena memang tidak mengenakan pakaian ya patungnya ya. Nah bazar tahunan di sini banyak mendatangkan waktu itu artis-artis ibu kota ya dari Batavia. Ada yang tahu artis ibu kota dari Batavia tahun 30-an? Nggak ada. Ya dulu ada yang sempat saya dengar tuh Ismail Marzuki, pernah dengar nggak? Itu ya Ismail Marzuki itu banyaknya lagu perjuangan ya. Tapi ada lagu popnya bu. Salah satunya judulnya Payung Fantasi, pernah dengar nggak? Nah, siapa dia? Nah yang gitu ya. Oh ibu tahu. Nah kalau sebelah kanan tuh ada gedung putih yang atapnya runcing, itu kantor dinasnya Pangdam ya. Nah kalau sebelah kiri ini gedung Sabau. Sabau itu orang Sunda ya nyebut Sabau itu ukuran luas kurang lebih 700 meter persegi. Nah ini adalah markas Kodam 3 Siliwangi. Nah, tapi yang unik gedungnya itu masih bergaya Eropa ya, jadi belum ada sentuhan arsitektur tropisnya, sehingga konon kalau masuk ke gedung itu masih terasa panas ya. Nah sebelah kanan ini ada taman lalu lintas pertama di di Indonesia malah ya, namanya Taman Ade Irma Suryani Nasution. Itu adalah putri dari Jenderal Nasution ya. Nah, Ade Irma Suryani ini gugur ketika peristiwa G30S PKI ya. Nah di depan tuh nanti sebelah kanan ada patung ayahnya ya, patung Jenderal Nasution. Itu seolah-olah sedang mengawasi putrinya ya di taman lalu lintas. Nah itu patungnya. Nah ini kita masuk sekarang Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera ini ada satu gedung sekolah ya warna hijau di depan. Nah sebelah kiri kita ya ada tulisan ANO-nya ya. Nah sekarang menjadi SMP Negeri 2 Bandung. Dulunya, nah ini ya sebelah kiri, dibangun tahun 1913. Dulu adalah sekolah setingkat SD ya, tapi khusus orang Belanda saja yang boleh sekolah di sana. Orang pribumi tidak boleh sekolah di sana ya. Tapi kalau sekarang orang Belanda bu yang nggak boleh sekolah situ bu.
karena kena zonasi katanya. Bisa bulan Kejauhan ya. Nah, ada alumni SMP 2 yang terkenal angkatan 87 namanya Ridwan Kamil. Kenal nggak? Tahu ya. Ada adik kelasnya angkatan 88 alumni SMP 2 sekarang jadi pemandu wisata di Bandros, Bu. Saya angkatan 88 ya di situ. Cuma saya nggak kenal sama Kang Emil ya, dan beda nasib ya. Nah, kalau sebelah kirinya, nah jadi kalau di sana tadi tingkat dasar ya. Ini dulunya Mulo itu setingkat sekolah menengah. Nah, kalau di sini boleh orang pribumi sekolah, cuma biasanya dari kalangan bangsawan ya. Nah, sekarang menjadi SMP Negeri 5 Bandung. Nah, ini Jalan Sumatera ya, di depan ada yang bisa nebak nama jalannya, jalan apa? Ayo, Bu. Ibu tadi serba betul menjawabnya. Nah, ini namanya Jalan Kereta Api, Bu. Jalan kereta api yang tadi ya, yang ke viaduk tuh ke sana. Viaduk. Jalan kereta api itu dipakai oleh pemerintah Kota Bandung waktu dulu ya, di zaman Belanda, untuk membagi kawasan Bandung ya. Jadi yang di sebelah utara rel kereta api itu yang tadi rumah-rumah orang Eropa, Belanda, perkantoran ya. Yang sebelah selatannya rel kereta itu area komersil ya. Ada pabrik ya, pabrik Kina kan ada ya. Terus ada pertokoan Braga, termasuk perhotelan ya, hotel-hotel adanya di sebelah selatan rel kereta. Dan juga orang-orang Bandungnya sendiri tinggalnya memang di kawasan selatan ya, terutama di kawasan selatan alun-alun. Jadi mungkin ya kayak Bung Karno gitu ya, tinggalnya di sana ya. Bung Karno itu sempat kontrak ya waktu habis menikahi Bu Inggit. Kontraknya tuh pindah-pindah. Jadi Bung Karno tuh dulunya kontraktor ya, suka mengontrak rumah ya. Sempet di Gang Jaksa ya, Gang Jaksa dekat kebun kelapa. Kemudian sampai pindah ke Ciatel tuh ya. Ini kalau sebelah kanan nih Masjid Lautse ya. Nah, ini yang mendirikan adalah jamaahnya orang Tionghoa ya, yang mualaf, jadi orang Tionghoa masuk Islam. Nah, di depan nanti kita akan masuk lagi ke Grute Posweh tadi ya, Jalan Raya Pos Besar.